Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3 bab 1 mengenai asyiknya belajar surah Al-Alaq. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Yuk sama-sama kita membuka bukunya. Tajwid. Apa itu qalqalah? Qalqalah berarti getaran suara. Getaran yang dilambangkan oleh huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal yang bersukun atau berhenti karena wakaf. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Kita bisa ingat dengan baju di toko. Selanjutnya, macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi atas 2, yaitu pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu apabila huruf qalqalah itu asli disukunkan atau mati. Cara membacanya yaitu dengan memantulkan suara agak ringan, harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena wakaf. Cara membacanya lebih jelas daripada qalqalah sugro. Contoh qalqalah sugro. Falyad'u ar-ruj'a la yatgha iqra waqtarib. Dan contoh qalqalah kubro, al-uqad waqab al-falaq as-sirat al-buruj. Yuk, sekarang kita membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Dari ayat pertama sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mari belajar kosakata bahasa Arab. Iqra, bacalah. Khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Min 'alaq, dari segumpal darah. Alladzi 'allama, yang mengajarkan manusia. Bil qalam, dengan pena. Selanjutnya, asbabun nuzul surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Sebab turunnya surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 adalah Nabi berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat adalah mengasingkan diri dari keramaian. Saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Ia berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu
malaikat Jibril mendekap Nabi dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai berulang 3 kali. Baru Nabi menirukan ayat 1-5. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari berkhulwat, Nabi menggigil kedinginan. Nabi meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Nabi menceritakan kejadian di Gua Hira. Siti Khadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Pamannya adalah seorang pendeta. Namanya yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah, pertanda Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Pesan-pesan pokok surah Al-Alaq dari 1-5 yaitu: pertama, perintah membaca berarti perintah belajar. Kedua, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Keempat, Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Kelima, Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan yang terakhir, membaca adalah kunci ilmu. Selanjutnya, kisah teladan. Pecinta Al-Quran meninggal yang bernama Muwarriq Al-Ajali. Muwarriq Al-Ajali adalah seorang pecinta Al-Quran. Setiap malam ada surah tertentu yang dibacanya. Ia rutin membaca surah As-Sajadah dan Al-Muluk atau Tabarok. Pada suatu hari, Muwarriq meninggal. Orang-orang menutupinya dengan kain. Keanehan pun terjadi. Mereka melihat ada cahaya yang memancar dari kepalanya. Cahaya itu sampai menembus atap rumah. Ada pula cahaya memancar dari perut dan kakinya. Bahkan, cahaya dari perut itu lebih terang. Masya Allah, keajaiban terjadi. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muwarriq hidup lagi. Ia membuka sendiri kain yang menutupinya. Lalu ia bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Orang-orang menceritakan cahaya yang memancar darinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Muwarriq menjelaskan, cahaya itu adalah surah As-Sajadah yang ia baca tiap malam. Yang di kepala adalah 14 ayat di awal, dan yang di kaki itu adalah 14 ayat yang di akhir. Sedangkan yang di perut adalah surah As-Sajadah sendiri. Muwarriq melanjutkan, As-Sajadah memberikan syafaat kepadaku, sedang surah Al-Muluk masih tetap menjagaku. Selesai menjelaskan, Muwarriq meninggal lagi. Setiap orang memiliki cara untuk mencintai Al-Quran. Ada yang rutin membaca tiap malam, ada yang pagi, ada yang setiap selesai sholat. Kadang kita menyaksikan ada orang yang membaca surah tertentu, ada kelompok yang mengamalkan surah tertentu saat tertentu. Misalkan, ada kelompok yang rutin membaca surah Yasin. Mereka membaca bersama setiap malam Jumat, dan lain-lain. Itu cara mereka mencintai Al-Quran. Cara kita mencintai Al-Quran mungkin sama dengan mereka. Mungkin juga berbeda. Perbedaan cara mencintai Al-Quran itu biasa. Yang terpenting, kita saling menghargai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini telah selesai. Syukrun katsiran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.